Pemirsa, meski tahun ajaran baru belum dimulai, sebuah sekolah di Tuban, Jawa Timur menyambut siswanya dengan adaptasi kebiasaan baru. Selain menerapkan protokol kesehatan, siswa juga diajari membuat sendiri cairan pembersih tangan. Adaptasi baru atau new normal juga akan diterapkan di bidang pendidikan. Seperti di Tuban, Jawa Timur, Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Palang mulai mensimulasikan standar protokol kesehatan new normal di sekolah mereka. Jika tahun ajaran baru resmi dimulai, pihak sekolah mewajibkan siswanya mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari berangkat hingga tiba di sekolah, seperti menggunakan masker. Sebelum masuk ke ruang kelas masing-masing siswa terlebih dahulu disemprot disinfektan, mencuci tangan, dan dicek suhu tubuh oleh guru. Dan selama proses belajar mengajar, baik guru maupun siswa akan menggunakan face shield atau pelindung wajah dan menjaga jarak antar siswa. Jika biasanya satu kelas diisi hingga 30 siswa, maka di new normal satu kelas hanya diisi 15 siswa. Ini sekolah melakukan dengan tata cara baru karena virus corona. Pakai masker dan dari depan ada penyemprotan, terus cuci tangan. Keberangkatan siswa sudah disiapkan dari rumah, protokol kesehatan mulai dari cuci tangan, kemudian ganti baju setiap hari ya sebelum berangkat, kemudian semua dalam keadaan bersih. Ketika nyampe di sekolahan, mereka secara bergantian disemprot disinfektan. Sementara itu, siswa juga diajari untuk membuat cairan pembersih tangan sendiri yang dapat digunakan untuk di rumah dan di sekolah. Di era new normal, nantinya proses pembelajaran juga akan dilakukan secara virtual dan guru mendatangi siswa di rumahnya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah memutuskan kebijakan dan panduan belajar mengajar di tengah pandemi. Mengutamakan faktor kesehatan, kegiatan sekolah melalui tatap muka belum akan digelar secara langsung. Dan berikut keterangan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Pertama adalah dalam situasi COVID ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan. Berikut bisa masuk paparan. Ya, terima kasih. Berikutnya. Ya, prinsip utama di masa pandemi adalah kesehatan dan keselamatan itu nomor satu. Memang banyak yang dikorbankan dengan adanya sekolah ini belajar dari rumah, banyak yang mungkin tidak kualitas pembelajaran ada yang dikorbankan, dan juga kualitas daripada semua pembelajaran daring pun tidak semuanya sama dan banyak sekali yang mengalami kesulitan. Tetapi di masa pandemi ini, di mana kita masih dalam krisis COVID-19, Kemendikbud mengambil sikap bahwa kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Dan itu akan terlihat dengan strategi kita ke depannya. Berikut. Ya, sekarang kita masuk kepada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Rencana ke depannya. Seperti yang saya telah informasikan sebelumnya, tahun ajaran 2020 dan 2021 itu tidak berubah jadwalnya, tetap saja pada bulan Juli 2020, ya. Tapi jadwal itu tidak berdampak kepada metode apa pembelajaran yang ada, maupun daring ataupun tatap muka. Jadinya kami tidak mengubah kalender pembelajaran, tetapi kita telah mengambil keputusan di Kemendikbud untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, yaitu zona-zona yang telah didesignasikan oleh gugus tugas yang punya resiko
COVID dan penyebaran COVID itu dilarang saat ini melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jadinya untuk zona-zona yang merah, kuning, dan oranye ini merepresentasikan pada saat ini 94% daripada peserta didik ya di pendidikan dini, dasar, dan menengah. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan Jerry Lawalato sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Barang bukti yang disita berupa alat hisap serta sisa sabu sebanyak 1,32 gram. 3 hari pasca ditangkap, Jerry Lawalata resmi berstatus tersangka kasus narkoba. Jerry Lawalata mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2016 karena stres akibat tekanan pekerjaan. Kepada polisi, Jerry mengaku mendapat sabu dari salah satu bandar yang bertempat di Jakarta Utara. Lakukan penggeledahan, maka petugas juga menemukan barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, termasuk juga masih ada sisa barang bukti secara bruto berat 1,32 gram. Kita beralih ke Jawa Timur. Pemirsa, seorang dokter di Sampang, Jawa Timur meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19. Sebelumnya pada minggu lalu, kedua orang tua dokter yang berstatus pasien dalam pengawasan juga meninggal dunia. Dr. Deni Dwi Yuniarto yang bertugas di Puskesmas Tambelangan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, meninggal dunia kemarin. Dr. Deni menyusul kedua orang tuanya yang juga petugas medis dan wafat beberapa hari sebelumnya. Ayah Dr. Deni adalah mantri sementara, ibunya seorang bidan. Dan istri almarhum yang juga dokter puskesmas saat ini berstatus positif COVID-19 dan kini sedang dirawat di Rumah Sakit Surabaya. Sebelumnya ada yang meninggal keluarganya, iya bapaknya namanya Pak Suwito juga meninggal, bahkan ibunya, ya, istrinya Pak Wito juga meninggal. Namun kepastian COVID, yang satu yang dokter Deni ini positif. Untuk yang Pak Suwito dengan istrinya itu DPD berat, itu DPD berat. PDP berat kan, PDP berat. Oleh karena itu yang dapat kami pastikan di sini sesuai dengan informasi dari tim medis, yang pasti COVID adalah Dr. Deni. Yang dua PDP berat. Dan pemirsa, untuk mengetahui langkah Pemprov Jawa Timur dalam menekan angka COVID-19 sudah bergabung bersama kami Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Selamat sore Ibu Hovifah. Ya, selamat sore Mbak Anis. Baik, Ibu Hovifah, sejauh ini Jawa Timur masih angka penularan perharinya masih cukup tinggi. Sejauh ini membendungnya seperti apa, Ibu? Kita memang sudah harus melakukan kesiapsiagaan dengan berbagai kabupaten kota karena kita masih terus melanjutkan dengan melakukan PCR test lebih masif lagi. Hari ini baru kita dapat support 8 mesin PCR test dari gugus tugas pusat dan langsung kita distribusikan ke 8 kabupaten kota yang memang OTG dan PDP-nya cukup signifikan. Jadi selain dari tim COVID Hunter yang 4-5 hari di satu kabupaten atau kota yang terus berkeliling, juga PCR test dan hari ini ditambah lagi mesin PCR-nya. Jadi mesin PCR dan TCM, tes cepat molekuler, ini hampir semua kabupaten kota memang siap, sehingga kalau reaktif ya harus segera di swab test. Maka kalau kemungkinan mereka ternyata terdeteksi positif, ya harus segera mendapatkan perawatan di layanan kesehatan terdekat, terutama dari 99 rumah sakit rujukan. Oleh karena itu tracing ini harus makin masif kita tracing, tentu
upaya kita bisa menghentikan penyebaran COVID ini kita harapkan bisa lebih efektif. Keterlambatan di dalam melakukan testing baik rapid maupun PCR test, keterlambatan tracing ini yang memungkinkan penyebaran itu bisa unpredictable. Baik. Kenapa? Karena OTG di Jawa Timur sudah 41% potensi terkonfirmasi positif. Jadi Baik. tinggi sekali. Ibu Tanpa Hovifah. gejala itu sudah 41%. Baik, Ibu Hovifah, sejauh ini daerah yang masih rawan selain Surabaya, apalagi Ibu? Sidoarjo, kemudian Gresik. Jadi tetap daerah yang, Sidoarjo dan Gresik, ini daerah yang berhimpit langsung dengan Surabaya, ini Sidoarjo dan Gresik. Sama ini potensi kemungkinan penyebaran COVID-19 di dua daerah yang berhimpit dengan Surabaya. Kemudian sekarang yang juga kita antisipasi adalah Bangkalan. Karena yang berbatasan langsung dengan Surabaya ini adalah Sidoarjo, Gresik, dan Bangkalan. Ya. Baik, Bu Khofifah, lalu selama ini apa yang menyebabkan di daerah tersebut, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo masih menjadi daerah terbanyak penyebaran COVID-19? Apakah masih banyak warga yang melanggar? Lalu apa antisipasi dari pemerintah? Ya, jadi kan PSBB yang dilakukan di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik ini rupanya berbeda efektivitasnya dengan PSBB yang ada di Malang Raya. Di Jawa Timur ini hanya 6 kabupaten kota yang melakukan PSBB, 1 Surabaya Raya, 1 lagi Malang Raya. Malang Raya rupanya tersupport oleh disiplin masyarakat yang terkawal melalui Kampung Tangguh, turunnya perguruan tinggi langsung mengawal Kampung Tangguh, relawan-relawan yang juga mengawal Kampung Tangguh tentu adalah Babinsa, Babin Kamtipmas yang mengawal luar biasa di RW-RW, maka PSBB di Malang Raya sesungguhnya hanya 1 kali PSBB dilanjutkan dengan transisi pasca PSBB. Ini sudah dengan pendekatan dari pakar epidemiologi, dari kampus, dari masyarakat, kemudian dari TNI Polri termasuk Danrem di Malang Raya. Jadi berbeda antara efektivitas pelaksanaan PSBB di Malang Raya dan Surabaya Raya karena memang kebetulan tradisi kedisiplinan masyarakatnya berbeda. Tetapi mudah-mudahan setelah 3 kali PSBB dan 3 kepala daerah Surabaya, Gresik, Sidoarjo memutuskan minta tidak PSBB lagi, mereka menggaranti bahwa mereka dengan cara dan kearifan lokal masing-masing, kekuatan masyarakat masing-masing, begitu ya, Bu ya, antar daerah begitu. Baik, terima kasih Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Pemirsa, lebih dari 300 anak buah kapal pesiar kembali ke Indonesia dan akan jalani swab test. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di Ayu Sore.